Sayyid Zaini Dahlan, pengarang kitab Irsadul Ikhwan, yaitu tentang hukum rokok dan kopi. Nah, kenapa kebanyakan ulama NU kok ngerokok? Karena sanad keilmuannya sampai Sayyid Zaini Dahlan. Karena Sayyid Zaini Dahlan berfatwa, barang siapa mengharamkan rokok secara syar'i, bukan individu-individu, mengharamkan rokok secara syar'i, berarti dia orang goblok. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sayyid Zaini Dahlan, pengarang kitab Irsadul Ikhwan, yaitu tentang hukum rokok dan kopi. Nah, kenapa kebanyakan ulama NU kok ngerokok? Karena sanad keilmuannya sampai Sayyid Zaini Dahlan. Karena Sayyid Zaini Dahlan berfatwa, barang siapa mengharamkan rokok secara syar'i, bukan individu-individu, mengharamkan rokok secara syar'i, berarti dia orang goblok. Kalau mengharamkan pribadi pinter niku disenengi bojo mergo ngirit. Nah, kalau sampai berani mengharamkan secara syar'i, ini fatwanya Sayyid Zaini Dahlan, berarti dia orang goblok. Kalau dia mengharamkan secara individu karena sayang istri, berarti orang pinter. Orang ngerokok itu baik, tapi lebih baik tidak ngerokok. Kadang yang tidak begitu baik itu diperlukan. Saya itu pernah, termasuk saya itu setengah Wahabi, saya itu melarang ngerokok, bahkan mengharamkan rokok. Pernah, saya pernah jadi orang goblok, mengharamkan rokok. Terus saya bertemu dengan guru saya, dan kebetulan guru saya akhirnya jadi mertua saya. Saya diwajibkan ngerokok. Nah, ini penting. Kenapa laki-laki perokok walaupun melakukan hal yang kurang positif tapi baik? Minimal orang rokok itu jauh dari ngerasani. Kalau akan ngerasani, tancapkan ini. Nah, lebih baik lagi rokoknya kretek. Kalau akan ngerasani, keselak mbako. Lah, dan mungkin satu-satunya wanita di dunia yang kemana-mana bawa rokok itu istri saya. Berarti itu termasuk istri sholihah. Karena diperintah bapaknya yang kebetulan mertua saya. Tapi dikatakan rokok itu baik apa enggak? Enggak. Tapi kalau bisa menghilangkan rasani berarti baik. Kalau rokok untuk teman rasani berarti seburuk-buruknya. Nah, ini rahasia. Saya itu kalau 1/4 jam tidak ngerokok, suara saya hilang. Berarti saya wajib ngerokok. Kalau nggak ngerokok, ngajinya libur. Niku alasannya perokok. Tapi orang rokok itu luar biasa. Termasuk
santri-santri dari Sayyid Zaini Dahlan adalah Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes itu ulama yang luar biasa, mengarang kitab yang namanya Sirajut Thalibin. Kajian kitab Sirajut Thalibin itu diwajibkan di Universitas Al-Azhar. Yang lucunya sekarang kebanyakan dosen-dosen di Universitas Al-Azhar itu mengharamkan rokok. Padahal kitab yang dikaji di sana karangan orang yang merokok. Namanya Syekh Ihsan Jampes. Kalau kita rokoknya hanya segini, Syekh Ihsan Jampes rokoknya segini. Isinya menyan sama kelembar. Saya berani berkata seperti itu. Sekretaris dari Syekh Ihsan Jampes adalah Kiai Maisur Jufri, kakek dari istri saya. Nah, orang merokok niku luar biasa. Nah, kebudayaan kebiasaan di Jawa itu ketika hari-hari tertentu ke pasar. Walaupun kiai kalau waktunya ke pasar harus ke pasar. Syekh Ihsan Jampes kalau dulu naik dokar, kalau sekarang naik mobil. Itu istilahnya pasarannya pasar itu ke pasar. Pasti sambil merokok. Terus di depan pasar istilahnya kalau Jawanya tenguk. Kalau masih jomblo-jomblo berarti mejeng. Nah, suatu ketika ini fadilah ngerokok ini ya. Suatu ketika di depan Syekh Ihsan Jampes itu ada perempuan kalau sekarang pakai rok mini. Nah, ini laki-laki kalau ada seperti itu pasti mengucapkan astagfirullahaladzim sambil ditutup tapi dibuka sedikit. Di luar dugaan Syekh Ihsan Jampes itu ketika melihat perempuan memakai rok mini itu sambil menyedot rokok mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pasti kita miskin, kakaknya wali kok lihat perempuan buka aurat malah alhamdulillahirabbil alamin. Telisik dan ditelusuri. Ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sambil menyedot rokok, yang dilihat itu bukan yang rok mini. Ingat di rumah, yang dimaksud alhamdulillahirabbil alamin adalah alhamdulillah yang buka aurat bukan istri saya. Kalau kita astagfirullahaladzim buka seperti ini. Nah terus menyedot rokok lagi, mendongakkan wajah lagi, ngerti perempuan buka aurat lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Yang buka aurat bukan anak saya. Angkat lagi, sedot rokok, alhamdulillahirabbil alamin. Yang buka aurat bukan santri-santri saya. Nah, kalau suami-suami di sini berani alhamdulillahirabbil alamin, pasti tidak dimasakkan istrinya. Nah, niku termasuk fadilah rokok, bisa fokus konsentrasi. Tapi jangan tiru-tiru kalau tidak wali nanti. Pakai peci di sini ada emblem Nahdlatul Ulama MWC saya beduk. Nggih. Terus rokok di depan pasar, tahu perempuan pakai rok ini, alhamdulillah, wah ini tersesat. Itu loh termasuk luar biasanya Sayyid Zaini Dahlan berani berfatwa seperti itu pada zaman dahulu, sehingga menelurkan seorang ulama besar Syekh Ihsan Jampes. Ini luar biasa.
Apakah tidak ada masalah dengan keluarga? Masalah. Perokok itu pasti hampir 99% dimarahi istri. Termasuk saya Ihsan Jampes. Ketika ngarang kitab Sirajul Talibin sudah khatam karena sambari merokok, akhirnya ibunya marah. Kitab karangannya dibakar. Tapi alhamdulillah terlanjur hafal. Ketika sudah dibakar tulis lagi. Ya. Bakar tulis lagi. Ya. Dan insya Allah para perokok itu kalau belanjanya beres nggak akan dimarahi istri. Masalahnya itu belanjanya tidak beres. Nah, ini yang perlu dicurigai yang pakai peci yang ada sininya itu biasanya untuk menyembunyikan belanjanya istri. Kalau ini nggak bisa. Ini bahaya. Patut dicurigai. Ini cukup untuk hari ini, sekedar mukadimah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada ucapan yang banyak salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nanti dibaca bareng-bareng. Ini ijazatan dari Kiai Luqman Haris bin Dimyati, termasuk cucu dari Syekh Mahfud Termas. Kalau kita ngaji atau mengkaji kitab apa saja, insya Allah kitab yang kita kaji akan ditaklukkan oleh kita. Bareng-bareng saya awali nanti seperti ini. Allahumma syakhir lana al-kutuba kullaha, yang artinya ya Allah taklukkanlah untuk kami semua kitab. Nah, nanti termasuk buku. Nah, pokoknya kalau kita istiqomah baca doa ini, semua yang penting masih bisa dilihat, insya Allah kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti 3 kali ya. Allahumma syakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma syakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma syakhir lana al-kutuba kullaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sahbihi baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.